Hari ini saya ingin membahas bagaimana kita jangan menjadi orang yang munafik. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang hanya dihafalkan. Tidak sedikit orang Kristen yang meremehkan tentang keselamatan Tuhan. Mereka berpikir dengan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu sudah cukup dan pasti diselamatkan. Percaya kepada Kristus itu adalah jalan yang benar untuk kita memperoleh keselamatan yang kekal. Sebab ada tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Namun demikian bukan berarti setelah kita diselamatkan ataupun percaya kepadanya, kita boleh hidup seenaknya sendiri atau bermain-main dengan dosa. Perhatikan sahabat, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen ataupun orang percaya, tapi kalau bila kita hidup tidak taat sesuai dengan firman-Nya dan tidak mau menuruti apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Nya, tolong perhatikan, kita akan juga mengalami kebinasaan kekal. Tuhan berfirman dengan keras, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, yang akan dapat masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Agama atau denominasi gereja atau pelayanan kita tidak menjamin orang dapat masuk dalam kerajaan sorga. Apalagi jika ibadah dan pelayanan kita hanya kedok untuk bisa kita dilihat lebih baik dari orang-orang lain. Tuhan menentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tahu tentang kebenaran dan mereka bahkan mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Kalau kita melihat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu sendiri. Sehingga firman Tuhan mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tapi apa yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu menutupi banyak begitu kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan sangat benci dengan namanya kemunafikan. Kalau kita selalu hidup di dalam kemunafikan, itu akan membuat kita letih sendiri, karena kita hidup di dalam kepura-puraan. Yang Tuhan cari hanyalah sebuah kerelaan hati, kerendahan hati, yang mau diproses, yang mau taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus mau kita memiliki hati sebagai hamba, seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Percayalah, kalau kita mau hidup dengan apa adanya, kita tidak akan pernah dihantui, kita tidak akan pernah diintimidasi dengan hal-hal yang negatif. Karena kita mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan juga kita harus mengakhiri hidup kita juga bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita hanya nama Tuhan Yesuslah dimuliakan. Karena kita telah diselamatkan
marilah kita mengerjakan keselamatan itu dengan baik-baik dan dengan ketaatan yang penuh. Itulah yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Dan bersiaplah, kita akan menerima mahkota abadi yang telah Tuhan sediakan untuk setiap kita anak-anaknya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.